Halo teman-teman, kembali lagi sama kita. Kita akan melanjutkan video yang sebelumnya karena durasinya terlalu panjang. Kita bagi dua part aja ya. Sekarang adalah part 2. Part 2 di 2026 nih. Cerita Mas Salman di 2026. Mas Salman kemana nih awal tahun nih? Jadi kemarin awal tahun itu kebetulan habis liburan winter ya. Iya. Teman-teman saya itu pada ngajakin ya keliling Slovakia sendiri sih ke Tatras ya. Tatras. Cuman kebetulan waktu itu saya masih belum bisa karena adaptasi winter. Iya. Pertama ya di sini masih banyak flu gitu masih ya. banyak flu, transisi Cuaca lah. badan lah kayak kita pengenalan dengan musim winter. Iya. Akhirnya saya lebih memilih berdiam diri waktu winter itulah. Banyak yang waktu pergantian tahun kan pada main ke luar negeri tuh, tapi kita di sini aja. Winter sudah selesai, transisi masuk ke bulan semi ya, spring di sini. Iya. Saya memulai perjalanan baru itu di Maret. bulan Maret. bukan Libur ada April. Maret. Oh, April iya. tanggal 3. Saya liburan Tanggal dari 3. April tanggal 3 sampai sini lagi itu April tanggal 6. Oh, Kebetulan di sini tuh hari libur Isa Al-Masih atau apa ya? Saya lupa itu. Iya. April ya paman ada liburnya lah waktu itu tanggal 3 nasional. libur nasional yang di Slovak tanggal 3 sama tanggal 6. Iya. Nah, kebetulan Mas 4 Salman limanya ini kayaknya satu. ini lagi nih. Ah. Beberapa negara sekaligus Ya. lagi. Saya pergi ke 3 negara lagi. Tiga negara Nah, lagi. kebetulan satu negaranya itu repeat sih, Iya, mengulang. mengulang. Nah, Karena momennya masih. momennya belum Nah, dapat itu. Nanti bisa Ah, diceritakan apa nih yang mau diulang di. Ya, kenapa saya bisa sana. mengulang gitu Iya. kan, ya. Apa alasannya nih? Nah, untuk pertama-tama saya pergi itu saya memilih negara Belgia atau Belgium ya, kita sebut di ibu kotanya di Brussels. Nah, di sana itu saya memulai perjalanan itu dari Bratislava dulu, sama Iya. kayak waktu saya ke Barcelona sama Iya. Mas Nova ya. Saya mengambil transportasi pesawat dari Bratis langsung direct ke Brussels, Iya. Belgia. Nah, di Belgia itu kotanya sih saya rasa kayak saya berada di Jerman karena mungkin dekat sama Jerman ya itu ya, secara geografisnya banyak Arsiteknya bangunan, masih arsiteknya mirip-mirip ya hampir mirip-mirip. Cuman kebanyakan orang di sana berbahasanya bukan Jerman, Iya. berbahasanya Prancis. Prancis. Dan uniknya di sana saya menemukan banyak orang-orang sesama iman. Oh iya. Ya, banyak orang Muslim, Muslim. banyak orang Muslim dari orang Eropanya sendiri ada, dari benua Afrika juga ada. Itu kayak merasa wah saya menemukan saudara-saudara saya nih. Iya, saudara seiman ya. Saudara seiman. Senang Waktu sekali, di Belgia Mas. senang banget itu. Iya. Nah, di sana juga saya kurang lebih 1 hari ya. Saya menghabiskan di kota tuanya, terus melilingi galeris, royals yang dimana tempat itu banyak jual beli kayak coklat-coklat buat oleh-oleh. Terus ada Belgia emang terkenal Nah. dengan coklatnya ya guys. ya itu Belgia paling terkenal banget dengan coklatnya. Coklatnya sangat enak sih. Beli. Waktu itu saya teman saya yang beli. Tapi merasakan juga lah, merasakan meskipun vibes-nya. Iya. tidak beli ya. Soalnya waktu itu kenapa saya nggak beli, kebetulan saya merasa kayak saya udah bawa coklat juga. Oh, iya. Saya beli coklat Bekal coklat dari juga. Slovakia. Jadi nanti aja lah uangnya buat ke negara selanjutnya. Karena trip yang kali ini tuh Mas Salman full negara Eropa Barat, Barat ya. semua. Jadi mungkin emang harus diatur benar-benar Ya. gitu dari segi keuangan, budgetingnya. Nah seperti itu. Nah dari sana saya ya paling makan kayak kurang lebih kayak biasa ya, kita berlima waktu itu, saya sama 4 orang lainnya. Saya itu pertama sampai sana itu cari makanan halal yaitu kebab. Kebab. Nah, kebab itu hal kayak makanan wajib saya ya kalau traveling itu. Jadi di negara barat terutama cari kebab itu nggak susah banget sih. Iya. Cari kebab atau Asian restoran itu nggak susah banget. Jadi bedanya dari kebab yang di Slovakia apa nih Mas Salman? Lebih Secara- enak kan kebab di Eropa Barat? Lebih itu juicy, dagingnya lebih juicy. Terus dari tortillanya ya, kulit itunya kering. Jadi ya
enak sih. Dan harganya juga nggak jauh-jauh mirip sama yang Slovakia. Berarti sebenarnya masih terjangkau lah. Mungkin di biaya-biaya lainnya ya. Nah, itu yang agak mahal itu transportasi lokalnya. Waktu itu kan saya mendaratnya di Brussel, tapi Brusselnya bukannya di pusat kotanya, Iya. jadi agak pinggir sedikit. Dari bandara yang pinggirnya itu namanya Charleroi kalau nggak salah, Iya. Charleroi Airport Brussel itu ke Brussel pusat kotanya itu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Iya. Saya beli Lumayan tiketnya juga itu ya, 17 euro. 17 euro itu, wah, lumayan banget itu kalau di convert ke rupiah ya. Perjalanan 1 jam ya. Nah itu 1,5 jam lebih. Sampai sana menghabisin full seharian keliling ke Old Town-nya, Grand Place, Galleries Royals, ada juga gereja katedral apa itu, saya di konten saya ada sih. Nanti bisa lihat. Kalau kalian penasaran boleh langsung tonton channelnya Mas Salman. Nah dari situ selesai saya berlanjut ke Paris. Jadi saya menyelesaikan seluruhnya itu sampai malam. Nah dari malam itu saya langsung ambil ke Paris Bus ya, lagi. pakai bus. Nah jadi otomatis saya bisa tidur. Yang awalnya niatnya tidur di hotel, ambil bus saja, bisa hemat budget ya. Jadi perjalanan yang saya pakai itu sistemnya kalau tidur di bus. Nah sekarang tanda tanya nih, mandinya gimana bisa? Itu gimana tuh Mas Salman untuk mengatasi mandinya itu? Itu pintar-pintaran dari kitanya ya. Kalau saya sendiri setelah mendarat sampai di tempat tujuan yang selanjutnya, pertama kita cari pemandian atau toilet umum lah. Semua tempat pasti ada. Kamar mandi, toilet umum pasti ada. Ya, cuman memang kita harus mengeluarkan uang sih. Antara ada yang 1 euro, 1,5, 2 euro. Tapi ya ini kebutuhan ya. Jadi kita harus tetap bersih, mandi, ya semua buat keperluan bersih-bersih ya. Jadi dari malamnya di Brussel sampai Paris itu pagi. Wah enak banget nih pagi nih. Langsung kemana destinasi di Paris? Itu tadi kita cari tempat mandi dulu. Habis itu selesai, selanjutnya pertama langsung ke Arc de Triomphe. Orang pada mengenal Arc de Triomphe itu kayak Gapura ya. Kalau di plesetin ini kayak Gapura, tapi sebenarnya di mana kalau Gapura Kediri. Seperti Gapura ya. Kediri guys. Kayak Gapura guys, tapi arsitekturnya itu kayak bagus banget. Dan itu ada sejarahnya, dibuat itu karena kemenangan militer atau apa itu. Nah dari situ dibuat sedemikian rupa ya. Dari kayak bundaran itu ya. Bundaran. Ya, dan tempatnya itu sangat dekat sama stasiun. Stasiun keretanya. Namanya Charles de Gaulle apa itu? Saya juga lupa. Terlalu banyak masalah. Iya, terlalu banyak traveling ini. Berkeliling. Jadi dari stasiun itu keluar langsung muncul. Ya itu namanya Arc de Triomphe. Selanjutnya kemana lagi tuh? Selanjutnya baru ke Louvre Pyramid. Nah, Louvre Pyramid museumnya Mona Lisa. Nah, waktu di sana itu saya nggak lama juga sih karena sebelumnya kan udah ke sana ya sama Mas Nova. Saya ngantar teman-teman saya kayak tour guide lah jadinya ya. Ambil foto, ambil video. Ya kebetulan saya nggak mencoba masuk karena kita ngejar waktu ke Versailles. Nah, destinasi ketiganya itu saya sama teman-teman yang lain ke Versailles. Jadi itinerary-nya penuh banget, padat banget Mas Salman di kelihatannya sebenarnya ada 4 doang destinasi ini, tapi dari 4 ini tuh nanti ada agenda kita mau makan, terus charging, ke toilet dan sebagainya, foto-foto. Akhirnya ya gimana pun cukupnya 4 sih. Nah ketiganya kita ke Versailles. Versailles Palace itu istananya siapa ya itu ya? Ya Raja Louis. Louis. Ya Louis yang ke-14 itu di sana. Nah di sana itu bangunannya itu warnanya emas. Jadi kita kayak merasa di negeri dongeng juga sebenarnya. Wah ini kayak istana emas kayak zaman Nabi Sulaiman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah dari Versailles itu kita mampir ke restoran Jepang. Nah ini saya nggak bisa melupakan ini restoran Jepang ini ternyata
enak juga. Ada Enak ya. hidangan sate lilit sapi tapi Iya. pakai keju. Oh, itu enak banget itu sate lilit. Terbayang. Banget itu. Cuma 5 euro doang. 5 euro Dapat doang. 2 tusuk. Dua tusuk. Enak banget itu. Nah, Selanjutnya dari situ terakhir aku kembali lagi ke Paris. nah, Kenapa ini nih? alasannya Iya. balik lagi nih. Nah, dulu itu waktu saya sama si Mas Nova, kenapa saya mengambil Perancis lagi? Karena saya ingin ke Paris lagi untuk mengambil gambar Eiffel Tower ketika malam hari keluar cahaya perlak-perlik. Iya. Nah, itu termasuk momen-momen langka. Orang pada kesana itu kebanyakan nangkep momen itu. Iya. Nah, cuman waktu perjalanan yang pertama saya sama Mas Nova, kita itu kelewat karena kita penasaran stadion PSG, Iya. Paris Saint-Germain. Nah, tapi setelah kita sampai sana ternyata stadionnya tutup. Ya, tidak Ya, beruntung lah. tidak Tapi beruntung kita. jadinya kita pakai waktu untuk ke PSG itu buat makan-makan dan cari cemilan-cemilan. Cari cemil-cemilan, akhirnya Tidak. seperti itu. Itu Dan juga. akhirnya kita berdua melewatkan momen Paris perlak-perlik itu. Nah, oleh Dan karena ada informasi nih dari Mas Salman, ternyata perlak-perlik ini bukan hanya sekali, bukan hanya di pergantian hari dari sore ke malam, tetapi setiap jam sekali. ya, Iya, Mas jadi setiap 1 jam sekali mereka itu bakal melakukan cahaya perlak-perlik itu dinyalakan. Iya. Jadi waktu saya ke sana itu yang kedua kalinya itu jam 9 malam Iya. baru perlak-perliknya nyala. Dan saya melihat di Google itu informasi di internet, katanya mereka jam 10 sama jam 11 juga akan nyala. Nyala lagi, cuman itu nyalanya durasinya 5 menit doang. Momen doang. Ya, jadi setelah perlak-perlik itu selesai udah nyala kayak stand up doang. Iya. Eh, Kayak kemasan kemasan itu, ya, itu kemasan biasa. itu. Di Biasa. Budapest juga bangunan-bangunannya Ya. kan. Kalau penasaran nanti bisa tonton video vlog saya yang di Paris. Boleh yang penasaran langsung mampir juga ke channelnya Mas Salman. Jadi bisa melihat oh momen ikonik perlak-perliknya gimana sih? Ya. Langsung negara selanjutnya aja lah. Nah, terakhir nih. Betul, sebelum ini dulu rekomendasi destinasi untuk di Paris sendiri di mana? Rekomendasi buat saya ya. Saya karena kebetulan yang kedua 4 tempat Kalau Eiffel udah pasti wajib lah wajib ya. itu. Kalau Satu menurut nih, saya dari beberapa tempat yang pernah Mas Salman kunjungi. sebenarnya dari Paris itu 4 ini sangat bagus banget. Iya. Cuman kalau memang waktunya nggak banyak banget ya. Iya. Mungkin Eiffel dulu yang paling Backpacker utama. kan? Ya. Ini backpacker mungkin. Ya. Tapi kalau misalnya waktunya panjang seharian, Iya. 4 ini bisa dipakai semua. 4 ini. Cuman kalau waktunya singkat, ya menurut saya sih kalau pingin yang ikoniknya banget di Eiffel. Iya. Tapi kalau pingin yang seni nih yang Iya. orang-orang suka seni, mungkin ke Louvre. Louvre. Iya. Apalagi bisa masuk ke Museum Mona Lisa. Wah. Nah, itu yang orang-orang suka seni ya, terutama ya. Nah, Selanjutnya Mas Salman. Nah, yang terakhir saya ke negara yang sejarahnya berkaitan dengan negara kita, Mas Wah. Nova. Itu Apalagi? Belanda. Belanda. Netherlands. Mantap. Negaranya ini sangat bersih banget, Mas Nova. Bersih banget ya. Bersih banget. Terus juga vibes-nya nggak begitu tinggi. Hampir sama kayak Spanyol sih, ada anget-angetnya itu. Karena di dekat laut lah ya. Dekat laut mungkin ya. Geografisnya juga. Geografisnya ya. Dan uniknya itu setiap saya jalan ke sana, kalau nggak salah data yang pernah saya baca dulu itu negaranya itu dataran sama permukaan airnya itu sebenarnya Lebih tinggi permukaan air. lebih tinggi. Cuman saya nggak pernah melihat kondisi banjir di sana. Bahkan Berarti data-data yang saya baca pun nggak ada. Jadi Insinyur Belanda Ah, top class lah. top class banget. Jadi mereka membuat dari bendungan, irigasi selokan, dibuat kanal-kanal. Itu mungkin kanal-kanal yang dibuat itu Iya. tujuannya untuk itu Mengatasi ya air. memanajemen air, Iya. memanajemen air gimana caranya air itu biar nggak meluap. Tapi airnya bersih di sana, Mas. Di sungai-sungai. Airnya sih pada umumnya sungai, coklat-coklat gimana gitu. Cuman ya umumnya sungai coklat lah, Iya. nggak berwarna-warna air keruh kayak hitam, hijau, enggak. Umumnya sungai seperti itu. Nah di sana saya mengunjungi namanya Sansesan. Iya. Nah itu wah bagus banget itu, dekat pantai.
banyak kincir angin, Iya. suasananya sejuk, makanan ya worth it juga di sana. Waktu itu juga di sana. Worth it. Apa Mas Salman makan apa di sana? Waktu itu saya beli roti sih, cemil-cemilan roti. Nah itu rotinya Baget-baget ya, roti panjang. ya bagus. Terus teman saya juga si Raffi itu namanya, dia masuk ke apa, di sana itu ada kayak ruangan kayak keju ya. Iya. Jadi proses pembuatan keju lah. Dia nyoba kejunya sana. Iya. Katanya enak banget. Kebetulan saya nggak nyoba karena udah kelewat. Oh, aduh. Gara-gara nyari teman saya itu tuh, tak cari kemana nih? Ternyata dia keluar-keluar udah bawa keju. Oh, Wah. keju ya. Katanya Jadi, kejunya enak. Oke. Mungkin saking excitednya mereka sampai berpisah. Nah, mungkin saya bisa mengulangi lagi sih nanti buat Oh, nyoba iya. kejunya. Mantap, boleh banget tuh. Boleh ajak juga pemirsa yang di rumah atau yang sedang di luar negeri ini dekat-dekat Slovakia, Bisa ingin nih, bareng join traveling Amsterdam ya, ya. join. Next kali kita lanjut ke part 3 karena ini mungkin udah kepanjangan. Part 3 nanti kita akan menanyakan pesan-pesan, strategi-strategi Mas Salman memanage sama kita. Ya Mas Salman juga men-spill lah berapa nih budget-budgetnya untuk traveling langsung ke beberapa negara, itinerary-nya bagaimana. Simak terus di part yang ketiga.